Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita yang cukup menghebohkan dan cukup miris saya pikir. Ini terkait dengan kondisi keuangan negara kita yang boleh dibilang uangnya dihambur-hamburkan, ya. Tidak digunakan untuk semestinya. Yang dimana menurut Menpan RB seharusnya uang tersebut digunakan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Akan tetapi kali ini digunakan hanya untuk rapat dan studi banding. Sungguh ini sangat miris, ya, mengingat kondisi rakyat yang saat ini belum pulih dari COVID-19. Saya bacakan beritanya dengan judul Miris, anggaran kemiskinan 500 triliun habis cuma buat studi banding dan rapat di hotel. cdn.amproject.org. Liputan6.com Jakarta. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai 500 triliun, tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit. Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian atau lembaga terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, kementerian atau lembaga tersebut juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan. Hampir 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menunjukkan Bapak Presiden, sehingga dampaknya kurang. Katanya sosialisasi Permenpan RB nomor 1 2023 tentang jabatan fungsional dalam acara sosialisasi Permenpan RB nomor 1 2023 tentang jabatan fungsional di Jakarta. Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran. Kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan, ucap Menteri Anas. Selain itu, Menteri Anas meminta untuk kementerian dan lembaga tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran. Untuk RB, reformasi birokrasinya, naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB-nya naik. RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas, jelas Menteri Anas. Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuno mengungkapkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang atau naik 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022. Namun hal itu jika dibandingkan seperti 2021 menurun 0,14 juta orang. Kalau dilihat dari tenaga kerja yang belum sepenuhnya angkatan kerja tak mampu terserap di pasar kerja akibat pandemi yang melanda kita 2 tahun terakhir ini, ujar Margo dalam acara konferensi pers di gedung BPS Senin 16 Januari 2022. Sementara persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57% atau meningkat 0,03% poin dibandingkan bulan Maret 2022. September ini tingkat kemiskinan kita naik tipis 0,03% dan bahkan
kalau kita bandingkan dengan September 2021, angka kemiskinan kita masih turun 0,14 persen poin, terang dia. Persentase penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret 2022 sebesar 7,50% dan pada September 2022 naik menjadi 7,5%. Sedangkan untuk penduduk miskin pedesaan di bulan Maret 2022 sebesar 12,29% dan pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 12,36%. Perlu diketahui, garis kemiskinan pada September 2022 BPS mencatat sebesar Rp535.000, 535,547 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 atau 74,15% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp338.422 atau 25,85%. Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar 2.324.274 orang per rumah tangga miskin per bulan. Nah, itu ya, para pemirsa dimanapun saja berada, sungguh kondisi ini sangat miris ya. Bayangkan ada 500 triliun. Itu kalau dipresentasikan dari APBN kita yang sebesar 3.000 triliun lebih, itu artinya ada 16, sekian persen yang digunakan ya boleh dibilang untuk yang tidak anfaedah, yang tidak tepat sasaran. Pak Menteri menyebutnya ini lebih banyak rapatnya ketimbang aksi nyata. Katanya ya pemerintah menaikkan tarif listrik, pemerintah menaikkan BBM disebabkan karena apa? Karena subsidinya terlalu banyak. Ya. Untuk rakyat begitu sangat pelit ya, untuk dengan berbagai alasannya. Sementara uang untuk mereka para eksekutif itu dihambur-hamburkan. Ini kan sungguh sangat miris ya. Maka dari itu ya akibat dari semua ini ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Rakyat hanya menerima bebannya dengan segala intonasi yang dengan segala narasi yang dan berbagai alasannya ya. Bagaimana mahalnya harga pupuk bagi para petani ya, yang harganya sampai jutaan rupiah yang non subsidi, dan bagaimana sulitnya mendapat pupuk subsidi bagi petani kita. Terus begitu juga dengan harga benih kedelai ya, yang mencapai 2 juta rupiah per 100 kilogramnya, bahkan ada yang mencapai 2.500.000 rupiah per 100 kilogramnya. Sementara nanti ketika dijual harganya hanya 7 sampai 8.000 rupiah per kilogramnya. Ini sungguh sangat miris ya. Maka dari itu ada yang salah dengan pengelolaan negeri ini. Masa kita kalah dari negara Timur Tengah seperti Qatar misalnya, atau seperti seperti Arab Saudi yang negerinya tandus ya, hanya memiliki musim panas. Saat musim panas luar biasa sampai 30 sampai 40 derajat Celcius. Begitu juga pada saat dingin ya, kedinginannya mencapai 0 minus sekian derajat Celcius. Akan tapi negaranya sangat luar biasa ya, rakyatnya makmur ya, bahkan ada jutaan rakyat Indonesia mencari nafkah ke negeri Arab Saudi misalnya, atau bagaimana Qatar, negara yang super kaya ya, sama juga kondisinya dengan Arab Saudi yang negaranya di tengah gurun pasir, akan tapi di sana rakyatnya sangat hidup mewah luar biasa ya. Sementara di Indonesia yang negaranya memiliki 2 musim kemarau dan musim hujan. Ada semua yang mengatakan tongkat saja ditancapkan di tanah Indonesia itu dia akan tumbuh subur. Akan tapi bagaimana kondisi rakyatnya? Indonesia dijuluki sebagai negeri Khatulistiwa ya.
istana Katulistiwa, surga Katulistiwa, negeri yang subur, makmur dan sebagainya, tapi rakyatnya banyak yang tidak bisa makan, ya. Ngakunya sekali lagi saya ulangi, kalau ke negara itu ke rakyat itu sangat pelit, akan tapi ketika sesama mereka uang dihambur-hamburkan. Bagaimana subsidi untuk mobil listrik misalnya, atau beberapa ketika saat pandemi kemarin untuk meningkatkan daya beli mobil, itu mobilnya diberikan subsidi agar rakyat pada beli mobil, sementara rakyat kebanyakan tidak punya uang. Maka dari itu saya pikir ada yang salah dengan pengelolaan negeri ini. Masa uang 500 triliun ini yang menyampaikannya bukan orang sembarangan, bukan LSM, bukan para oposisi, ya. Akan tapi yang menyampaikannya langsung adalah orang dalam pemerintah, orang istana, yaitu Abdullah Azwar Anas. Beliau adalah Menpan RB. Beliau menyampaikan hal tersebut secara umum di depan publik. Bagaimana uang 500 triliun itu dihambur-hamburkan hanya untuk rapat. Hanya untuk studi banding. Bayangkan bagaimana kayanya para eksekutif kita. Pantasan saja ketika bahas masalah harta kekayaan pengelola negara pada saat pandemi, kok para pejabat kita nilai kekayaannya rata-rata meningkat, ya. Sementara rakyat kita kemiskinannya meningkat. Kalau di eksekutif, di para pejabat itu harta kekayaannya meningkat, sementara di rakyat, dan mengacu pada data yang disebutkan tadi itu, kemiskinannya yang meningkat. Maka dari itu para pemerintah, para eksekutif ini harus mengedepankan nuraninya, ya, agar memang benar-benar mengelola negeri ini untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kemakmuran sendiri. Sehingga cita-cita jadi kemerdekaan untuk menyelamatkan untuk menjaga ketertiban dunia, untuk mengelola orang tua, anak asuh orang terlantar itu dikelola oleh negara misalnya, dengan dari hasil dari pengelolaan dan negara ini. Kan tapi sepertinya masih jauh panggang dari api. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.